Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, di mana kita pada kesempatan siang ini akan membahas tentang salah satu akhlak yang wajib dimiliki oleh seorang muslim adalah tawadhu. Tawadhu ini adalah sifat yang sangat mulia, menunjukkan ketinggian martabat dan kehormatan seorang insan. Dan tawadhu ini bukanlah rendah diri, tapi tawadhu itu lebih tepat diartikan sebagai sikap rendah hati. Banyak definisi dari para ulama tentang makna tawadhu. Namun semuanya mengerucut pada satu konteks yang sama, yaitu bersikap rendah hati. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tawadhu adalah merendahkan diri dan bersikap lembut, bersikap santun kepada orang-orang sekitar. Hasan al-Basri mengatakan tawadhu adalah kamu selalu melihat orang lain di luar sana berada dalam kondisi yang lebih baik daripada dirimu. Fudail bin Iyad mengatakan tawadhu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran. Itu tawadhu yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu tawadhu di hadapan kebenaran. Serta menerimanya dari siapapun. Bahkan dari anak kecil atau dari orang yang lebih rendah kedudukannya sekalipun. Bahkan dari orang yang jahil, dari orang-orang yang mungkin rendah kedudukannya. Dia menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ini adalah kebalikan dari sikap sombong. Karena salah satu sifat sombong yang disebutkan Nabi SAW adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, menyangkal kebenaran. Tawadhu adalah sifat sejati manusia yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut ini di dalam kitabnya dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, yaitu dijahili oleh orang-orang yang jahil, diganggu oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan salam, qalu salama, yaitu mereka tidak meladeninya, mereka mengabaikannya, dan mereka membalasnya dengan ucapan yang baik, yaitu assalamualaikum atau salaman. Alangkah beruntungnya ya orang yang selalu menghiasi diri dengan sifat ini, sifat tawadhu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, yaitu mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba bertawadhu karena Allah,
melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, di dunia Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu ini di dunia sebelum di akhirat kelak. Ibnul Hajj mengatakan, siapa yang ingin meraih kemuliaan, derajat yang mulia, terhormat di tengah-tengah manusia, hendaklah bersikap tawadhu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kemuliaan itu terwujud melalui kerendahan hati. Ibarat air yang turun ke bumi, ibarat air hujan yang turun ke bumi, ia turun diserap oleh akar pohon, lalu naik sampai ke bagian pucuk pohon itu. Jika ditanyakan bagaimana air itu dapat sampai ke pucuk pohon tersebut, padahal sebelumnya berada di akar yang paling bawah, maka seakan-akan proses yang dilaluinya menerangkan bahwasanya barang siapa bersikap tawadhu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk mengangkat air yang turun sampai ke dasar akar itu, naik sampai ke pucuk pohon tersebut. Maksudnya adalah karena air hujan yang tinggi saja bisa turun ke tempat yang rendah, maka ia pun lebih bisa terangkat dari akar pohon hingga ke pucuk pohon tersebut. Seorang ahli hikmah mengatakan, ya, jadilah engkau seperti bintang, tawaduklah, dan jadilah engkau seperti bintang. Cahayanya memantul terang di permukaan air, padahal letaknya amatlah tinggi di langit. Itu bintang. Kalau kita lihat bintang di permukaan air, maka seolah-olah dia berada di bawah permukaan air itu, padahal kedudukannya tinggi di langit. Dan janganlah kamu menjadi seperti asap. Asap bisa membumbung tinggi sampai ke langit. Namun kedudukannya rendah tidak berarti. Tidak ada bobot apapun pada asap tersebut. Itulah asap yang melambung tinggi ke atas, tapi ternyata kedudukannya rendah tidak berarti. Demikianlah perumpamaan yang dibuat oleh ahli hikmah tentang sikap tawadhu dan sombong. Orang yang sombong seperti asap yang membumbung tinggi tapi tidak ada nilai dan bobotnya. Adapun orang yang tawadhu seperti bintang yang tinggi di langit, namun terlihat di permukaan air seperti berada di bawah permukaan air tersebut. Jadi perlu dipahami bahwa sikap tawadhu ini atau rendah hati ini berbeda dengan rendah diri atau mahanah. Tawadhu muncul dari pengetahuan tentang Allah, tentang asma dan sifatnya, tentang kebesaran Allah, tentang kecintaan dan keagungan Allah kepada hamba-hambanya, ditambah oleh pengetahuan mengenai diri sendiri secara menyeluruh. Orang yang mengenal dirinya sendiri, mengetahui cacat dan dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi perpaduan keduanya itulah yang melahirkan akhlak tawadhu, yaitu mengetahui dan memahami kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui, ya, kerendahan diri, kesalahan, cacat, serta dosa-dosa, kekeliruan yang dilakukan oleh seorang hamba. Perpaduan dari keduanya itu melahirkan sikap tawadhu, sehingga seorang hamba tunduk kepada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia bersikap rendah hati dan santun kepada sesama. Dia terhindar dari sifat sombong, yaitu ghamtun nas, dan dia terhindar dari sifat angkuh dan congkak di hadapan kebenaran. Dia menerima kebenaran dan dia bersikap santun kepada manusia. Itulah tawadhu. Karena hakikatnya sifat tawadhu ini adalah lawan atau kebalikan dari sifat sombong. Orang yang memiliki sifat demikian tidak memandang dirinya memiliki hak lebih terhadap orang lain, tapi justru ia memandang orang lain memiliki kelebihan serta hak-hak yang harus dia penuhi. Ya, seperti orang yang lebih banyak mempertanyakan tentang kewajiban yang harus dia lakukan kepada orang lain, bukan menuntut hak dari orang lain.
Dan inilah akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang dicintainya, hamba-hamba yang dicintainya, dimuliakan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini tidak akan mungkin dimiliki oleh orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketawaduan ini adalah sifat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dicintai dan disukainya. Karena untuk mengikis sifat-sifat sombong, takabur, congkah, pongah, angkuh, ini adalah sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan kecuali mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersikap sombong, seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, ia telah merampas selendang Allah. Maka siapa yang merampas selendang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghabisinya ataupun merendahkannya. Nah, demikian, maka tidak mungkin ya sifat ini dimiliki kecuali dengan bantuan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala hingga dia mengenal Rabb-nya dengan sebenar-benar pengenalan, sebenar-benar ma'rifah, sehingga ia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan dirinya. Maka lahirlah sifat ini. Adapun rendah diri atau mahana itu adalah sifat yang tercela. Ini lahir dari kebodohan atau kejahilan seseorang atas perintah Allah dan tidak mengetahui hak-hak pribadinya, serta muncul dari perasaan tidak berdaya lagi hina, yaitu sifat ajas, dan ini dari syaitan. Nabi SAW berpesan kepada kita semua, wala ta'jiz, janganlah kamu bersikap lemah. Inilah sifat rendah diri yang yang tidak disukai ataupun yang tidak baik. Yang lebih hina dari itu adalah mereka orang seperti ini selalu merasa rendah dan terpuruk. Ya, orang-orang yang merasa rendah. Dan yang lebih hina dari itu adalah mereka merendahkan diri karena tidak mampu meraih keinginan dan kita katakan kedudukan yang tinggi di akhirat, yaitu orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang yang ingin menggapai angan-angan yang tinggi tapi dia merasa tidak kuasa untuk melakukannya. Ya, orang-orang yang berangan-angan masuk surga tapi merasa tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang bisa masukkannya ke dalam surga. Ini adalah orang yang rendah diri. Seperti contoh orang yang rendah diri, ya, orang-orang yang kehilangan kepercayaan diri di dalam bertaubat misalnya. Dia mengatakan, tidak mungkin aku bertaubat, Allah tidak akan menerima taubatku, tidak mungkin aku masuk surga, tidak mungkin aku diampuni Allah Subhanahu wa taala, atau kata-kata yang sejenisnya. Ini adalah contoh dari sifat mahanah, yaitu rendah diri yang tercela. Dan ini berasal dari syaitan yang membuat orang itu lemah dan tidak berdaya untuk meraih cita-cita yang tinggi. Dan ini sangat berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang sering bertanya, apakah taubat saya diterima? Nah, ini adalah perkataan itu lahir dari sifat rendah diri tadi, yang merasa tidak percaya besarnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjauhkan diri ya dari hal-hal yang bisa membawanya kepada keagungan di dunia dan di akhirat, atau cita-cita yang tinggi. Nah, ini sangat berbahaya sifat ini. Maka harus dibedakan antara tawadhu dengan rendah diri. Tawadhu itu bukanlah rendah diri. Mungkin orang yang berkata, orang seperti saya tidak mungkin diterima taubatnya, orang seperti saya tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sejenisnya. Ini mungkin sekilas atau sepintas seperti orang yang tawadhu, tapi sebenarnya dia bukan tawadhu. Orang seperti ini adalah orang yang rendah diri. Orang seperti ini adalah orang yang terkena penyakit ajas, yaitu lemah. Yang Nabi katakan, wala ta'jiz, jangan lemah, karena itu dari syaitan. Al-ajaz minas syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat ini. Dan Allah menyukai sifat sebaliknya, yaitu Allah menyukai hamba yang rendah hati.
ya, dan Allah membenci hamba yang rendah diri. Dan salah satu dosa yang besar adalah al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu ciri ya orang-orang yang rendah diri, yaitu dia merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa tidak bisa bangkit untuk meraih kedudukan yang tinggi. Ya, berapa banyak orang-orang ya kita lihat memiliki ya ulul himmah ya, himmah ataupun cita-cita yang tinggi, yang berhasil ya meraih kedudukan yang mulia ya, padahal sebelumnya ya terpuruk mungkin. Ya, kita lihat ya beberapa contoh ya, para ulama, di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi, ia menuntut ilmu bukan dari seperti ulama-ulama yang lain. Ya, dari kecil ataupun dari mungkin dari remaja ataupun dari kecil, tidak. Ya, menuntut ilmu, mendalami ilmu dari usia yang relatif tua. Tapi ia tidak berputus asa dan tidak merasa rendah diri. Ia bangkit dan bisa menjadi salah seorang ulama yang dikenal dia di kalangan kaum muslimin. Ya, walaupun kita tahu bahwasanya Ibnu Hazm Al-Andalusi ini ya salah satu kisah yang mungkin menarik ketika dia ditanya tentang Al-Imam At-Tirmidzi, salah satu penulis kitab Sunan, dia tidak tahu siapa itu Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, dia tidak kenal. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi yang mungkin ya bagi kita ya, mungkin tidak ada orang yang tidak mengenal Al-Imam At-Tirmidzi dengan kitab jami'nya atau sunannya. Tapi itu yang terjadi. Namun demikian Ibnu Hazm ya adalah salah satu contoh bagaimana orang itu bisa bangkit. Ya, walaupun ya artinya tidak ada kata terlambat untuk meraih kedudukan yang tinggi. Ya, tidak ada kata terlambat untuk meraih cita-cita yang tinggi. Nah, ini salah satu contoh ulul himmah. Ya, lawan dari al-mahanah, yaitu atau dunul himmah, yaitu orang yang rendah diri. Nah, jelas di sini bahwa rendah diri itu bukan tawadhu. Sebagian orang yang berusaha merendahkan dirinya itu bukan tawadhu. Tapi itu justru sangat berbahaya. Kalau itu dia pelihara, ya dia bisa terhalang dari hal-hal yang mulia dan terhormat. Nah, kita banyak lihat orang-orang yang merasa putus asa di tengah jalan. Misalnya mendalami agama, wah saya tidak mungkin bisa memahami agama, saya tidak mungkin bisa menghafal Quran misalnya. Ya, ini adalah contoh rendah diri yang merupakan penyakit dari syaitan. Ya. Karena kalaupun dia tidak bisa menghafal seluruh Al-Quran, ya mungkin dia bisa dapat 1 juz atau 2 juz. Tapi kalau belum apa-apa dia sudah mundur, ini menunjukkan dia terkena penyakit mahanah tadi, yaitu kena penyakit ajas, ya rendah diri, sehingga dia terhalang dari banyak kebaikan-kebaikan. Baru mau melangkah, dia sudah mundur ke belakang. Maka tidak ada satupun kebaikan yang bisa dituainya. Tidak ada satu prestasi akhirat yang bisa diraihnya. Orang seperti ini pasti akan menjadi mangsa dan menjadi santapan syaitan. Maka Nabi berpesan, makna dari sabda Nabi SAW, "Wala ta'jiz." Jangan kamu bersikap lemah. Itulah orang-orang yang rendah diri. Tapi syubhatnya, orang yang rendah diri ini memandang dirinya itu orang yang tawadhu. Nah, ini adalah kekeliruan. Maka disinilah kita perlu meluruskan bahwa tawadhu itu bukanlah rendah diri. Maka arti yang tepat bagi tawadhu itu, ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah rendah hati. Orang-orang yang bisa menerima kebenaran dari manapun datangnya dan bisa menghargai dan bersikap santun kepada sesama, kepada orang lain, siapapun itu, baik orang yang di atasnya maupun orang yang di bawahnya. Dan banyak sekali perintah-perintah ya di dalam Al-Quran untuk bersikap tawadhu atau rendah hati. Ya. Karena ini adalah jalan kemuliaan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar menghiasi diri dengan sifat ini dan menjauhi lawan dari sifat tersebut, yaitu kesombongan, ya, tinggi hati. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya, bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala tamshi fil ardi marahan. Innaka lan tughriqal ard, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala tula." Wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Marahan yaitu dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal ard, karena engkau ya tidak akan dapat menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kamu tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Artinya di sana masih banyak ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar dari dirimu. Ya, kalau kita lihat manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka tidak pantas manusia yang kecil ini untuk menyombongkan diri dan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhdalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, yaitu melengos, yaitu memalingkan wajah karena sombong. Ya, sebagian orang ini adalah satu sifat ataupun gaya, ya, ataupun perilaku sebagian orang yang sombong, yaitu memalingkan wajahnya, ya, tidak mau menatap atau melihat bertatap muka dengan orang-orang yang mungkin dia anggap lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Ya, tidak mau bermanis muka, tidak mau kita katakan bermanis muka, ya, memberikan muka yang penuh senyuman kepada orang-orang yang mungkin dia anggap rendah darinya. Seperti karakter atau kebiasaan orang-orang orang-orang kaya dan orang-orang yang sombong. Ya, seperti itu sifatnya ataupun sikapnya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajah dari manusia karena sombong. Ya, melengoskan wajah ketika bertemu dia tidak mau menatap, ya. Ya, kadang-kadang salam pun sekedarnya saja atau bahkan tanpa kita katakan menghadapkan wajah kepada orang tersebut. Nah, ini adalah sikap yang sombong ataupun sikap yang takabur, ya, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi marahan, dan jangan juga kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi kesombongan itu ada dalam bentuk kata-kata seperti sartarun, mutasyaddiqun, mutafaihikun. Ya, seperti yang dikatakan Nabi, orang-orang yang sombong dan lagak gaya bicaranya, yang suka membesar-besarkan dirinya, ya, dengan kata-katanya, itu salah satu bentuk dan jenis sombong. Sombong itu juga bisa dalam bentuk sikap dan perilaku seperti memalingkan wajah ketika bertemu dengan saudaranya, dengan temannya ataupun dengan orang-orang lain, atau gaya berjalan, ya, gaya berjalan yang sombong itu merupakan salah satu ciri, ya, tanda-tanda orang-orang yang sombong, ya. Dan dalam hal ini mungkin tidak tepat orang yang mengatakan, wah, dia nggak sombong, gayanya aja yang sombong, tapi sebenarnya hatinya enggak. Ini nggak bisa diterima karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sombong itu dengan banyak hal. Gaya bicara, berpakaian, ya, seperti orang yang isbal itu dikatakan khuyala, ya, orang-orang yang sombong, ya. Tidak bisa dikatakan saya ini isbal tapi tidak sombong, karena isbal itu adalah bentuk kesombongan, tanda kesombongan. Ya, gaya berjalan, ya, kemudian tadi sikap dan perilaku seperti yang digambarkan di dalam ayat ini, wala tusair khaddaka linnas, ya, memalingkan wajah ketika bertatap muka, dan juga berjalan di muka bumi dengan gaya yang sombong. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kesombongan. Maka tidak bisa dikatakan, wah,
Itu cuma gayanya aja yang sombong, tapi hatinya nggak sombong. Cuma bicaranya yang sombong, tapi hatinya nggak sombong. Itu adalah sikap ya yang tercermin terwujud pada perbuatan lahir yang menunjukkan apa yang ada di dalam batin sebenarnya. Nah demikian, karena dalam hati siapa yang tahu? Orang-orang menilai sombong itu bukan apa yang di dalam hati. Karena kalau sombong itu apa yang ada di dalam hati, maka nggak ada orang yang sombong. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati. Maka Al-Quran dan hadis, nah Allah dan Rasulnya mengaitkan sombong itu dengan banyak hal. Nah demikian ya. Nah, seperti gaya bicara dan lain sebagainya. Ya, dan juga orang yang misalnya bersikap dan berperilaku seperti orang yang sombong, nah maka tidak bisa dikatakan di sini hatinya tidak sombong atau dia bukan orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mukhtal dan fakhur, yaitu orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua agar selalu bersikap tawadhu sehingga tercipta suasana saling menyintai dan menyayangi di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati hingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap sesamanya dan tidak ada seorang pun yang bertindak melewati batas berbuat aniaya semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kalian saling bertawadhu. Tawadhu. Antawadhu. Bisa katakan tawadhu karena memang tawadhu ini nggak bisa sendirian ya. Ya sikap tawadhu ini kan nggak mungkin nggak nampak kalau sendirian. Sendirian gimana tawadhu? Tawadhu itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau sendirian gimana kita menunjukkan, wah ini saya ini tawadhu, tapi tidak ada interaksi dengan orang lain. Tawadhu itu nampak dan terlihat, tergambar jelas ketika kita berinteraksi, membuka muamalah hubungan dengan manusia, ya dengan orang lain, hablun minan nas. Nah disitulah baru nampak yang namanya akhlak tawadhu, maka dikatakan tawadhu. Dari wazan tafa'ul yang menunjukkan adanya keterlibatan dua belah pihak, nggak bisa satu pihak. Maka tawadhu nggak akan nampak kalau kita sendirian. Ya, orang yang sendirian belum berinteraksi dengan orang lain, ya tidak berinteraksi dengan orang lain, maka dia tidak bisa melihat apakah dia tawadhu atau tidak. Nah, ketika dia berinteraksi dengan manusia, barulah nampak sifat tawadhu itu. Kalau dia salah, dia berani minta maaf dan mengakui kesalahan. Nah, ini salah satu contoh tawadhu. Ketika dia melihat kebenaran, dia terima kebenaran itu dari siapapun datangnya. Nah, inilah tawadhu. Misalnya dia dinasihati, dia terima nasihat itu, kebenaran itu. Nah, ini tawadhu. Ketika dia bersikap kepada orang lain, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, ini tawadhu. Baru nampak ketika seorang itu berinteraksi dengan manusia. Ya, dan nggak akan nampak akhlak tawadhu ini ketika kita seorang diri. Ketika kita tidak berinteraksi kepada manusia. Nah demikian. Maka dikatakan dalam bahasa syar'inya tawadhu. Ya, adanya keterlibatan dari dua belah pihak. Ya, ketika kita bermuamalah ya kepada manusia. Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda, Ma min adamiyyin illa fi ra'sihi hakamah biyadi malak. Di setiap kepala anak Adam terdapat tali kekang dari besi yang digenggam oleh seorang malaikat. Fa idza tawadha'a qila lil malak. Jika hamba itu bersikap tawadhu, maka dikatakan kepada malaikat itu, irfa' hakamatah, angkatlah derajatnya. Angkatlah tali kekang dari besi itu dari dirinya. Ya. Fa idza takabbara qila lil malak. Do' hakamata. Dan apabila dia bersikap takabur, sombong, maka dikatakan kepada malaikat itu, rendahkanlah derajatnya. Rendahkanlah derajatnya.
maka ia pun direndahkan derajatnya oleh malaikat tersebut. Nah, jadi demikian ya, seperti juga orang yang bersedekah tiap hari dan orang yang menahan hartanya setiap hari, ada malaikat yang mendoakan, ya, mendoakan keberkahan dan mendoakan terhapusnya berkah dari orang tersebut ketika dia menahan hartanya. Ketika dia bersedekah, maka malaikat pun berdoa ya untuk melimpahkan rezekinya dan memberikan berkah atasnya. Nah, demikian. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan, seperti juga malaikat yang hafazah yang senantiasa menjaga dan memperingatkan manusia ketika dia mau berbuat dosa, maka malaikat-malaikat tersebut menegurnya dengan mengatakan, waihak la taf'alhu, celaka kamu, janganlah kamu lakukan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mengawal seorang muslim. Nah, demikian juga ketika hamba itu bertawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat yang ada pada kepalanya itu untuk mengangkat derajatnya. Ketika dia bersikap sombong, maka malaikat itu diperintahkan Allah untuk merendahkan derajatnya. Nabi SAW juga bersabda, ya, berkaitan dengan salah satu tanda dan sikap tawadhu, yaitu dalam hal berpakaian, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Contoh dari sikap tawadhu ini adalah dari cara berpakaian. Man tarakal libas wa huwa yaqdir alaihi tawadhu'an lillah, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi hulalil imani ayyaha sya'a. Barang siapa meninggalkan pakaian mahal karena tawaduk kepada Allah, meski dia mampu memilikinya, niscaya Allah akan menyebut namanya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Kemudian Allah akan memberi kebebasan padanya untuk memilih pakaian keimanan mana saja yang dikehendakinya. Yaitu Allah beri kehormatan dia untuk memilih pakaian pada hari kiamat. Ini pada orang yang tawaduk. Kita tahu pada hari itu manusia dibangkitkan tanpa ada sehelai benang pun yang menutupi badan mereka, tubuh mereka. Begitulah kondisi manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tapi ada beberapa orang yang Allah beri pakaian. Salah satunya adalah orang-orang yang tawadhu ini. Allah akan memanggil namanya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, dan Allah akan memberinya pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan baginya untuk memilih pakaian keimanan yang dia kehendaki. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tawadhu. Maka kalau kita ingin mendapatkan pakaian pada hari kiamat nanti, maka hendaklah kita memiliki sifat tawadhu ini, terutama dalam hal berpakaian. Ya, meninggalkan pakaian-pakaian syuhrah, pakaian untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya, membuat sensasi, ya, atau pakaian yang memang itu adalah pakaian kesombongan seperti isbal, ya, dan sejenisnya. Maka meninggalkan cara berpakaian yang menunjukkan sebagai lambang kesombongan, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya satu keutamaan, ya, yaitu Allah akan memanggil namanya pada hari kiamat dan akan memberinya pilihan untuk memilih pakaian iman mana saja yang ingin dia pakai pada hari kiamat nanti. Anas bin Malik juga bercerita bahwa Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang dinamai Atba. Ya, Atba ini adalah seekor unta yang cepat. Saking cepatnya Atba ini, tidak ada unta-unta lain yang dapat mengalahkannya. Dia adalah unta yang sangat cepat. Suatu saat, seorang laki-laki Badui datang sambil menunggangi unta yang tidak diperhitungkan, yang biasa-biasa saja. Bukan unta yang cepat, bukan kuda balap istilahnya, bukan unta untuk balap, unta yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata unta itu bisa mendahului unta Nabi.
bisa mengalahkan unta Nabi tadi. Ya, maka orang-orang pun yang melihat kejadian itu, para sahabat yang melihat kejadian itu merasa tidak nyaman. Dan mereka berkata, Atba didahului, Atba kalah. Maka Nabi tidak terkejut dengan realita itu ya, dengan kenyataan itu. Nabi mengingatkan para sahabat tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, ya, karena Nabi mengatakan kepada mereka, Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi Allah, sudah menjadi suatu ketetapan bagi Allah, bahwa Allah akan merendahkan segala perkara duniawi yang dianggap tinggi oleh umat manusia. Ya, maka jangan suka melebih-lebihkan sesuatu dari urusan dunia ini. Kadang-kadang sebagian orang itu bersikap berlebih-lebihan ya di dalam meninggikan dan mengagungkan sesuatu dari urusan dunia ini, perkara dunia ini. Ya, namanya dunia pasti ada kurangnya. Kalau dianggap sempurna, tidak ada kurangnya, nanti Allah akan perlihatkan kekurangannya. Allah akan tunjukkan sesuatu yang bisa mengalahkannya. Ya, bahwa di atas langit ada langit. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk merendahkan sesuatu yang ditinggikan oleh manusia itu dari sisi perkara yang mungkin tidak mereka sangka, seperti yang terjadi pada onta Nabi ini. Ya, Nabi tidak marah kepada onta yang bisa mendahului onta beliau itu. Oh, ini kan onta Nabi nggak boleh dikalahkan, ya tidak juga. Ya, ketika orang-orang sudah mengalu-alukan onta itu, menyanjung-nyanjung dan mengangkat setinggi langit onta tersebut karena cepatnya, maka Allah munculkan ini onta yang ditunggangi oleh seorang Arab Badui yang ternyata bisa mengalahkan onta Nabi yang cepat. Ini suatu yang tidak diduga oleh para sahabat, sehingga para sahabat merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lihat. Dan Nabi mengingatkan mereka dengan sabda beliau, Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Sungguh sudah menjadi keniscayaan bagi Allah bahwa Allah akan merendahkan segala perkara dunia yang dianggap tinggi oleh umat manusia. Maka jangan suka melebih-lebihkan. Nabi saja tidak suka dipuji berlebih-lebihan. Kadang-kadang sebagian orang ada yang suka memuji idolanya atau orang yang diidolainya, seolah-olah tidak boleh salah, tanpa cacat, tanpa celah. Nggak ada orang yang boleh menyainginya, yang berada di atasnya. Nah, ini sikap yang berlebihan tidak baik. Nanti Allah akan kirim sesuatu yang mungkin akan menjelaskan bahwa di atas langit ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ini terjadi pada Nabi Musa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh seseorang, ini riwayatnya ada di dalam Sahih Bukhari, siapakah orang yang paling alim? Maka ia menjawab, ya saya. Mungkin sepintas selalu, ya siapa yang ada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada Nabi Musa? Tapi itu jawaban kurang tepat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada Nabi Musa bahwa di sana ada hamba yang lebih tinggi ilmunya daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Hingga terjadilah kisah perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa di sana ada hambaku yang lebih alim, yang lebih tinggi ilmunya dari beliau. Nah, demikian. Ya, yang seharusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam. Ya, maka Imam Al-Bukhari ya membuat bab di dalam sahihnya, ya, apabila dikatakan siapakah yang paling alim, maka dia serahkan ilmunya kepada Allah, yaitu dengan mengatakan Allahu a'lam. Nah, demikian ya. Maka jauhi sifat suka meninggi-ninggikan atau melebih-lebihkan sesuatu dari urusan dunia. Maka dari itu Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu sanjung aku seperti kaum Nasrani menyanjung Isa ibnu Maryam, ya, hingga menjadikannya sebagai anak Tuhan.
Inna ma'ana Rasulullah, inna ma'ana Abdullahi wa Rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Nah demikian. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Maka katakanlah apa adanya, yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang bertawaduk kepadaku seperti ini, ya, Umar menengadahkan telapak tangannya ke arah tanah dan menurunkannya sampai ke bawah. Ya, niscaya aku akan meninggikan kedudukannya seperti ini. Kemudian Umar membalikkan kedua telapak tangannya ke arah langit dan mengangkatnya ke arah atas. Nah demikian. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Jadi ini semua pelajaran bagi kita semua. Ya, pentingnya untuk memiliki sifat tawadhu. Karena itu adalah sifat yang mulia, menunjukkan ketinggian dan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Dan sekali lagi, tawadhu ini adalah sikap rendah hati, ya, bukan rendah diri. Itu tadi sudah kita jelaskan, ya, perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Ya, antara tawadhu dan rendah diri. Bahwa tawadhu itu bukan sifat rendah diri. Bahwa sifat rendah diri itu adalah sifat yang tercela, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat mahanah atau ajas. Itu adalah sifat yang lahir dari sifat ajas, yaitu kelemahan, ya, ketidakberdayaan seseorang, ya. Seolah-olah dia mengingkari dan menafikan, ya, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, seolah-olah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan Allah membencinya karena itu. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita miliki dan selalu menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, dan otomatis, ya, ketika seorang hamba yang menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu ini, maka secara otomatis sifat sombong ataupun takabur itu juga akan terangkat, hilang. Ketika sikap takabur itu bersemayam pada diri seseorang, maka sifat tawadhu ini akan pergi. Itu dua hal yang tidak akan bisa bersatu pada diri seseorang. Dalam satu waktu dia tawaduk dan takabur, itu nggak bisa. Apabila dia takabur, maka satu dia tidak tawaduk. Nah demikian. Seperti air dan minyak yang tidak akan bisa bersatu. Ya, seperti sunnah dan bid'ah yang tidak akan mungkin bersama. Nah demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan sifat tawadu. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Abdullah di Musi, Rawas, Sumatera Selatan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon nasihat untuk saya yang baru hijrah untuk menjadi tawadu, dan apakah kiat-kiat yang harus saya lakukan atau amalkan dalam menjadi orang yang tawadu, karena saya orang yang baru bertobat dan benar-benar mau menjadi orang yang baik, Ustaz. Mohon nasihatnya, syukran. Ya, tentunya sifat tawadu ini ya tidak bisa serta-merta diraih oleh seseorang. Ini perlu juga latihan seperti sabar yang harus terus dilatih, ya, dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu. Demikian juga sifat tawadhu ini kita harus melatih diri kita untuk bisa meraih sifat ini. Dan salah satu caranya adalah berkaca dari orang-orang yang tawadhu. Itu yang paling mudah. Ya, seperti kita bercermin untuk mengetahui apakah masih ada yang acak-acakan pada diri kita. Kalau kita tidak bercermin, kita nggak tahu. Mungkin kita mereka-reka saja. Tapi ketika kita bercermin, kita dapat melihat, oh, kurangnya di sini, kurangnya di situ. Demikian pula di dalam menghiasi diri dengan sifat tawadhu ini, salah satu cara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah bertemanlah dengan orang-orang yang tawadhu. Ya, coba cari orang-orang yang tawadhu dan dekatlah dengan mereka. Itu salah satu cara yang paling mudah, ya, paling cepat untuk meraih sifat ini.
Karena ya seperti kata orang ya wabil misal yattadihul maqal. Dengan contoh segala sesuatu akan menjadi jelas. Ya, dan Nabi juga mengatakan almaru ala dini khalili. Orang itu akan berada di atas kebiasaan teman dekatnya, ya. Din di sini kebiasaan, ya, yaitu suatu yang biasa dilakukan. Seperti kata patah kita lah bisa karena biasa, ya. Nah, maksud dari hadis ini adalah dia akan terpengaruh, ya, dia akan terwarnai, dia akan terpola dengan akhlak, kebiasaan, tabiat, sifat orang-orang yang dekat dengannya. Maka dari itu Nabi berpesan kepada kita, wala tusahib illa mu'minan. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Ya, karena itu akan membekas. Kita berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya tanpa terasa, kita terikut-ikut juga. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang buruk akhlaknya tanpa terasa juga, kita terbawa kepada sifat-sifatnya tanpa kita sadari. Kita nggak sengaja belajar. Kita tidak ada niatan menyontoh. Nggak ada niatan menyontohnya, tapi karena kita dekat dengannya, akhirnya terimbas juga, terkena juga. Demikian juga kebaikan. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, maka kita akan ketularan kebaikannya, walaupun tidak ada niat kita menirunya. Ya, akan terbawa. Apalagi ya, memang kita ingin menirunya, ingin meneladaninya, ingin menyontohnya. Ya, ingin melakukan seperti apa yang dilakukannya, ya maka ya, kita akan mudah untuk meraih akhlak tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga tadi kita kaitkan dengan kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah seorang terhadap Allah, ini sangat penting. Untuk melarikan sifat tawadhu itu perlu dengan ilmu juga. Semakin dalam ilmu seorang tentang Allah, kebesaran Allah, dan mengetahui bahwa dirinya bukan apa-apa, kecil, rendah, ya, tidak pantas untuk menyombongkan diri, ya, karena kata Allah tadi lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak bisa menembus bumi dan tidak bisa menjulang tinggi seperti gunung. Maka dengan pengetahuan seperti itu akan memudahkan seorang hamba untuk tawadhu. Ya, nah demikian. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu, ya seorang itu bisa meraih sifat tawadhu tadi. Ya, jadi perlu dengan latihan-latihan, ya, perlu dengan kita katakan kebiasaan-kebiasaan yang terus dilatihnya. Wallahu alam bishawab. Nah, demikian. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Abdullah yang berada di Musirawas, Sumatera Selatan. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali yang sudah masuk dari Ummu Hisham di Pangandaran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apa bedanya sombong karena merasa diri lebih hebat atau berjalan tidak menyapa orang, dengan sifat sombong karena tidak menerima kebenaran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Iya, ada indikasi sombong, sebagaimana kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sombong itu bukan hanya dengan apa yang ada di dalam batin, ya. Nah, menolak kebenaran itu juga merupakan sesuatu yang nampak dari perbuatan, ya. Misalnya satu contoh yang sederhana, orang yang menolak kebenaran, nasihat yang datang dari orang lain. Itu adalah salah satu contoh kesombongan sebenarnya. Ya, menolak kebenaran yang ada di pihak lain, itu juga merupakan salah satu bentuk kesombongan. Maka dari itu kalau kita lihat, ya, seperti Al-Imam Syafi'i ketika ia berdebat dengan lawan debatnya, ia berharap kebenaran itu muncul dari lisan lawan debatnya. Karena beliau dengan itu beliau bisa menunjukkan sifat tawadhu, ya, dan jauh dari kesombongan gitu. Disitulah diuji, ya, seorang itu apakah dia bebas, steril dari sifat sombong atau tidak. Ya, kadang-kadang ya Allah menunjukkan setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun kita, berapa banyak pun gelar kita, kadang-kadang Allah memberikan pelajaran bahwa apa? Kebenaran itu ada dari pihak lain. Kebenaran itu muncul dari lisan lain yang mungkin tidak seperti kita, tidak ada gelarnya, tidak ada ininya, itunya, tapi muncul kebenaran itu dari lisannya. Mungkin itu cobaan juga yang Allah buat untuk kita.
nerima atau tidak begitu. Nah, disitulah kita eh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apakah kita itu punya sifat tawadhu atau tidak, atau justru kita masih menyimpan ya sifat-sifat sombong tadi. Nah, demikian. Adapun indikasi sombong seperti ya perbuatan ya, kadang-kadang itu terjadi. Ini adalah satu indikasi, suatu kita katakan perkara-perkara yang bisa ujungnya mengarah ke situ. Ujungnya, kalau kita membiasakan diri dengan sikap melengos kalau jumpa orang kan begitu ya, tinggi tinggi hati kalau berbicara kan gitu, suka membesar-besarkan diri dan lain sebagainya, ya, ataupun cara berpakaian yang menunjukkan kesombongan misalnya kan begitu ya. Nah, ini suatu hal yang bisa membawa kepada ya hakikat dari kesombongan itu, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab ya, akan bisa mengarah ke situ. Mungkin awalnya dari api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil. Nah, demikian. Ini mungkin percikan-percikan kecil yang akan membara dan membakar ya. Berkobar menjadi api yang besar. Nah, demikian. Maka hindari ya sifat-sifat yang tadi Allah kaitkan sombong itu dengan gaya berjalan ya, dengan sikap dan perilaku dan bahkan gaya berpakaian tadi disebutkan Nabi, dengan gaya bicara dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Hisam yang berada di Pangandaran. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Jakarta. Ya. Dengan hamba Allah di Jakarta. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, barakallahu fikum. Kan ada orang dia dapat santunan Pak Ustadz. Dia kan dapat santunan. Pada saat dia pengen mendapatkan santunan tersebut, awalnya dia merendahkan dirinya, merendahkan seperti omongannya di bawah kepada panitia, kepada orang yang merekomendasiinnya Pak Ustadz. Tapi sudah itu dia pasrah, entah dia dapat entah enggak. Enggak lama sesudah itu dia akhirnya dia pasrah, sesudah itu dia berserah diri pada Allah, terserah Allah mengasih apa enggak santunan tersebut. Akhirnya alhamdulillah seorang tersebut mendapatkan santunan tersebut karena orang yang merekomendasinya menelponnya. Tapi pertanyaan Ana di awal, dia ngomongnya di bawah gitu Pak Ustadz, seperti merendahkan diri gitu Pak Ustadz, waktu awal dia minta tolong kepada orang yang merekomendasinya untuk minta, seperti dia menyebutkan suaminya nganggur, dia menyebutkan seperti belum ada penghasilan, atau dia menyebutkan dia sedang sakit kepada si rekomendasinya itu Pak Ustadz. Itu kalau misalnya dia merendahkan seperti itu, dia udah tidak tawadu dan gimana gitu Pak Ustadz. Pada Allah gitu Pak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, ini lebih kepada sifat ilhaf ya, mulhif, yaitu orang yang meminta padahal dia punya kemampuan, ya, masuk dalam sikap ilhaf ataupun mulhif. Ya, tidak sepantasnya ya, tidak sepatutnya orang itu jatuh dalam sikap mengemis, ya, meminta-minta. Kadang-kadang orang meminta-minta itu dia dengan suatu sindiran, yaitu dengan merendah-rendahkan diri, ya, merendah-rendahkan diri. Dan ini mungkin berpangkal dari sikap ajas juga, ya, merasa kurang rezeki, ya. Sementara sebenarnya dia nggak kurang-kurang rezeki juga, ya. Nah, ada orang yang mungkin lebih susah hidupnya daripada dia, ya. Maka orang itu coba lihat kepada dirinya. Kalau dia punya kecukupan, ya maka ya selayaknya dia tidak merendahkan diri dengan mengemis-ngemis atau meminta-minta, ilhaf.
ya kepada manusia. Ya. Itu adalah bentuk merendahkan diri ya yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang itu pergi ke hutan mencari kayu bakar, ya, lalu mengumpulkannya, lalu dia pergi ke pasar dan menjualnya, ya, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia, baik dia diberi ataupun tidak. Ada satu ancaman juga orang yang suka meminta-minta, yaitu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun pada wajahnya. Maka seorang muslim seperti tadi yang kita bedakan, jangan bersikap rendah diri. Ya, dia harus punya ulul himmah, ya. Nah, demikian. Sehingga di dalam Islam dilarang itu, ya, mengemis, ya. Nah, ya, para ulama memberikan batasan, disebut mengemis apabila dia meminta sesuatu yang sebenarnya dia tidak perlu meminta. Dia masih punya harta, dia masih punya sesuatu yang bisa menegakkan punggungnya, ya, bisa mencukupi kehidupannya. Ya, dia pantang untuk meminta-minta. Ya, kalau diberi ya pemberian, hadiah. Ya, nah demikian. Tapi kalau minta-minta itu babnya lain. Ya, nah demikian. Maka jangan dia memelas kepada manusia dengan menceritakan kepahitan hidupnya seolah-olah dia mengadukan Allah kepada manusia. Ya, seolah dia berkata, ya fulan, Allah telah menjadikan suamiku pengangguran. Allah tidak kunjung menurunkan rezekinya kepadaku, kan begitu ya. Seolah-olah dia mengadukan Allah kepada makhluk. Nah, itu suatu yang tidak layak. Ya, sementara Allah memberikan kecukupan kepadanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Memang bedanya tipis ya antara orang itu tawadhu dengan rendah diri tadi. Ya, nah, ini bukan hal yang patut dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, seorang mukmin dia berusaha, ya. Nah, dia tidak bersikap lemah, ya. Dia, tadi kata Nabi, sampai orang itu pergi ke hutan mencari kayu bakar mencukupi kebutuhannya sendiri, ya, dia yakin bahwa Allah akan membagi rezeki kepadanya, ya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, demikian. Apalagi ini zaman, ya, kita tahu sedang sekarang ini, ya, lagi susah, ya. Kita sedang diuji dengan satu wabah, ya, hingga banyak orang terhalang rezekinya, ya. Nah, kadang-kadang ada bantuan, ya. Nah, ya, kalau kita merasa tidak perlu menerimanya, ya tidak perlu minta-minta. Satu. Yang kedua, ya, kalau kita dibagi, ya, kalau ada yang lebih berhak, ya berikan kepada yang lebih berhak. Ya, nah demikian. Kalau memang ya hadiah, ya terima sebagai hadiah, tidak memintanya. Nah, ada memang mungkin jatah, ya. Seperti sekarang ini ada kebijakan PSBB mungkin akan dibagikan kepada orang-orang yang terdampak, ya, ekonominya, ya, mereka boleh menerimanya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seorang muslim mukmin harus menjaga kehormatan dirinya, ya. Nah, demikian. Tentunya rezeki yang dia cari dengan memeras keringatnya sendiri seperti para nabi dan rasul, ya, bekerja dan mencukupi kehidupan mereka dengan hasil kerja tangan mereka sendiri. Ini ada satu teladan yang perlu kita tiru dan perlu kita contoh, ya, bagaimanapun sulitnya kondisi dan keadaan, ya, seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Dan pertanyaan satu terakhir, ya, Ustaz, dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa apabila kita bersikap sombong di depan orang yang sombong adalah sedekah. Apakah hal ini benar ataukah salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran. Ya, sebenarnya sifat sombong itu tidak boleh dibalas dengan kesombongan juga, ya. Nah, demikian. Seperti khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Karena kita nggak tahu ketika kita membalas khianat dengan khianat, ya, salah satu keburukannya adalah bisa jadi sifat itu akan melekat pada kita. Orang yang khianat itu mungkin bertobat dari khianatnya, sementara kita yang membalas khianat itu dengan khianat, ya, mungkin tidak lepas dari kita. Nah, itu bahayanya. Yang kedua,
mungkin khianat kita lebih besar daripada khianatnya. Yeah. Mungkin kesombongan kita lebih tinggi daripada kesombongan orang yang kita balas itu. Yeah. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama ya mungkin orang itu tobat dari sombongnya, kita justru malah susah untuk menghilangkan itu. Jadi jangan bermain-main dengan api. Ya, jangan bermain-main dengan akhlak yang buruk ini, sifat yang buruk ini. Nah, maka kalau kita lihat Nabi tidak membalas kesombongan itu dengan kesombongan. Nah, khianat dengan khianat. Ada sifat-sifat yang itu tidak boleh dimiliki. Sombong itu adalah selendang Allah. Yaitu tidak berhak dimiliki oleh seorang hamba. Ya, itu adalah sifat yang mutlak milik Allah. Nah, hamba tidak layak untuk memiliki sifat itu. Maka jangan coba-coba bermain dengan api. Yaitu, saya ingin balas sombong, saya sombong juga dengan dia. Ya. Nah, itu tidak tepat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ayat kita sebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabuhumul jahiluna, maka balasnya bukan dengan kesombongan, ya, bukan dengan kejahilan, tapi dengan qalu salama, yaitu wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Orang yang sombong mungkin dia jahil, maka kita perlu ya menghindari orang yang sombong. Itu satu, atau kita menasihatinya, itu dua. Bukan malah bersikap sombong, yaitu nanti akan jadi seperti berbalas pantun nantinya, ya. Dia sombong, kita bahas dengan kesombongan, dia akan menyombongkan diri lebih tinggi lagi. Nah, apakah kita harus terus mengikuti irama sombongnya? Itu nggak akan selesai. Ya, nah demikian. Nah, kebanyakan orang yang sombong, kalau dilawani atau kalau diladeni, dia akan semakin menjadi-jadi. Ya, seperti kata orang, ya kamu jual, aku beli, katanya. Gitu. Nah, nggak akan selesai istilahnya begitu. Nah, maka ya hentikan itu kesombongannya itu dengan ya menasihatinya atau menjauhinya, ya. Nah, atau menunjukkan sikap ataupun sifat yang berkebalikan dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.